إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله تعالى جميعا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون معاشر المسلمين رحمكم الله تعالى جميعا. Pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang senantiasa dibasahi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat dan rahmatnya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih sempat melaksanakan ibadah yang diwajibkan kepada kaum laki-laki untuk salat Jumat secara berjamaah di masjid. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada suri tauladan uswatun hasanah, contoh teladan yang baik yang pernah ada, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawatu rabbina wa salamuhu alaihi. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala jami'an. Khatib selalu berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kehidupan kita di akhirat, karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala jami'an. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti pernah mengalami yang namanya problem dalam kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di permukaan bumi ini tidak pernah mengalami yang namanya persoalan dalam hidupnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dekat dengan kesulitan dan kesusahan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan manusia terkadang kita berada pada posisi yang lapang, akan tetapi terkadang juga kita berada pada posisi kesulitan. Dalam kehidupan manusia terkadang kita mendapatkan nikmat yang membuat kita nyaman, akan tetapi di sisi yang lain jemaah sekalian kita mendapatkan kesulitan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah dan naluri seorang manusia, hal yang harus dirasakan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitan. Masyarul muslimin jamaah Jumat a'azzakumullahu taala jami'an. Maka orang-orang yang beriman memiliki cara yang lain dalam memandang dan menghadapi ujian tersebut. Ada manusia yang diuji oleh kekayaan, ada manusia yang diuji oleh sedikit harta, bahkan ada manusia yang diuji yang hal-hal sifatnya menyenangkan, dan ada juga manusia yang diuji dalam hal-hal yang tidak menyenangkan jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah." Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala,
akan menguji kalian dengan keburukan, sesuatu yang tidak menyenangkan, wal khair, dan kebaikan, wal fitnah, akan menjadi ujian bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala jami'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an juga dalam surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang manusia dengan sedikit ketakutan, rasa lapar, rasa kesempitan, kurang harta dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar meniti ujian jalan tersebut. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala jami'an. Hari ini jamaah sekalian, di tengah kehidupan yang modern, kita kadang mendapati orang-orang yang berputus asa dari jalan Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan atau mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit kita dengar kabar ada orang-orang yang mengakhiri kehidupannya dengan cara yang salah karena mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kecil. Kenapa itu terjadi jamaah sekalian? Kenapa bisa terjadi jamaah sekalian? Karena kurangnya iman dan lemahnya iman di antara kita jamaah sekalian. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala jami'an. Jika kita kembali merujuk kepada Al-Qur'an, membuka lembaran-lembaran Al-Quran, maka kita akan mendapati banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kisah-kisah orang contoh teladan yang baik untuk kita contoh. Mereka mengalami hal yang sama seperti kita alami jemaah sekalian, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa mereka lakukan? Apakah mereka setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka mengakhiri kehidupannya dengan cara yang salah? Kalla ya jamaah. Tentu saja tidak jamaah sekalian. Akan tetapi mereka tetap berdiri kokoh di atas keimanan mereka. Mereka terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka terus mengangkat dan meninggikan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon rahmat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya optimisme yang berbeda. Berbeda dengan orang-orang yang kurang keimanannya. Bahkan berbeda dengan orang-orang yang tidak ada keimanannya, wal ya'udzubillah. Karena seorang muslim mempunyai sandaran yang kokoh, mempunyai tempat kembali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mati, tidak akan pernah runtuh, dan dia akan selalu hidup. Jamaah sekalian, wala yamut, dia akan tidak pernah mati jamaah sekalian. Jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Jalla Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat ibadah, tidak ada sesuatu yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal falyatawakkalul mu'minun. Maka bertawakallah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman memiliki keyakinan bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan setelahnya jamaah sekalian. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala jami'an. Sejarah telah membuktikan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman, menolong para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala serta orang-orang yang beriman kepadanya. Di dalam keadaan yang sulit, justru menghadapi problem dan masalah yang semakin berat, berarti kemudahan itu semakin dekat. Ketika malam semakin gelap, maka ketahuilah fajar akan tiba. Pepatah Arab mengatakan, idza ishtadda dhalam fa'alam anna al-fajra qariba. Ketahuilah bahwa ketika malam sudah gelap, bertambah gelap, maka tidak lama lagi fajar akan tiba jemaah sekalian. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala jami'an.
Itulah keyakinan orang-orang yang beriman. Kita melihat contoh mereka bagaimana kekokohan tawakal mereka, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana optimisme nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang soleh yang telah mendahului kita dalam menghadapi kehidupan ini. Mereka selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kisah jemaah sekalian yang kita akan sebutkan. Bahkan lebih dari itu jemaah sekalian. Kisah yang pertama adalah kisah para pemuda Al-Kahfi. Jemaah sekalian, bagaimana perjuangan-perjuangan para pemuda Al-Kahfi tersebut. Mereka rela mengasingkan diri dalam gua hanya untuk menyelamatkan ketakwaan mereka, menyelamatkan keimanan mereka, dan menyelamatkan diri-diri mereka dari raja yang zalim. Dan apa yang mereka lakukan dalam gua tersebut jemaah sekalian? Mereka meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berputus asa jemaah sekalian. Mereka berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Dan ingatlah ketika para pemuda-pemuda Al-Kahfi mereka berdoa dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana atina min ladunka rahmah." Ya Rabb kami, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rahmat-Mu dari sisimu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan berikanlah kami petunjuk darimu dan perbaikilah urusan-urusan kami. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua adalah kisah yang sangat masyhur yang kita sudah paham dan sudah dengar jamaah sekalian, yaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam ketika masuk dalam perut ikan. Wa nada fi dzulumat, maka dengan penuh keyakinan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan perut ikan tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah dan menjawab doa Nabi Yunus tersebut, lalu mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan seorang Nabi Yunus yang selalu bertasbih dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan di dalam perut ikan paus tersebut sampai datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Apa yang sulit ketika Allah Subhanahu wa taala bersama seorang hamba? Apa yang sulit ketika Allah Subhanahu wa taala membersamai kita? Bagaimana Nabi Musa alaihi salam juga dalam kisahnya yang diceritakan dalam Al-Qur'an ketika dikejar oleh raja yang zalim, yaitu Fir'aun. Ketika dikejar dan di depannya ada Laut Merah dan di belakangnya ada raja yang zalim, maka pengikut dan kaum Nabi Musa mengatakan, innahu lamudrakun, sesungguhnya wahai Musa, mereka akan menangkap kita, lalu mereka akan membunuh kita dan memenjarakan kita. Tapi bagaimana optimisme Nabi Musa alaihissalam? Dia meyakinkan kepada kaumnya bahwa tidak kaumku, wahai kaumku, kita akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Lalu seketika itu Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa dan beserta dengan pengikutnya. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu gambaran bahwasanya orang-orang yang beriman tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya permasalahan yang kecil yang dihadapi membuatnya lemah, membuatnya loyo, bahkan membuatnya semakin yakin. Tidak jemaah sekalian, bahkan ujian itu bisa membuat kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kita dan memberikan kita semangat. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
kalianlah orang-orang yang tinggi jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Kita jadikan sabar dan salat sebagai penolong kita. Apabila ada di antara kita yang sedang dalam keadaan kesulitan, yakin suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemudahan. Yang paling penting adalah tetap beriman dalam menjalani ujian tersebut. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala jika telah mencintai hambanya dan menyayangi hambanya, jemaah sekalian. Masyaallah muslimin rahimakumullahu taala jami'an. La tahzan innallaha ma'ana. Begitulah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meyakinkan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika mereka dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Lalu mereka bersembunyi di goa, dan ketika kaum kafir Quraisy itu hampir melihat mereka dalam goa tersebut, Abu Bakar mengatakan, seandainya mereka ada yang menundukkan pandangan ke bawah, akan mereka melihat kita wahai ya Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika dua seorang dalam gua tersebut, ketika berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus membersamai orang-orang yang beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, kita mengamalkan agama, kita perbaiki iman kita kuatkan talabul ilm, belajar agama Islam, kita kuatkan mempelajari agama kita dan mengamalkan ad-din dan menyebarkannya. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Maka jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bangun optimisme dalam diri kita. Optimisme meniti jalan yang sekarang kita jalani, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Optimisme di tengah-tengah umat kita, al-mustaqbal li hadzal din, karena kedepannya hanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu hadzal qaul fastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Sebagian kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang teguh dan kokoh mempelajari ilmu agama syar'i. Sebagian, maka nikmatilah jalan yang mulia ini. Nikmatilah umur masa muda kalian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatilah umur masa muda kalian dalam ketaatan, dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda yang selalu menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Pemuda yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dalam masa kelapangan, jemaah sekalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita di masa yang sulit. Jemaah sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pujian pada suatu kaum atau orang-orang pemuda? Suatu pujian untuk kita, di mana akan tiba suatu saat
di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu anak muda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullahu taala jami'an. Kita adalah pemuda. Kita semua yang hadir di sini adalah pemuda. Maka marilah kita habiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghabiskan umur kita untuk bersusah-susah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenali Allah Subhanahu wa taala di masa yang sempit. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita di masa yang lapang. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu yang lapang. Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita di masa yang sulit. Masyaallah muslimin rahimakumullahu taala jami'an. Pada hari Jumat ini marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum ya rahimakumullah.